Selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 8 Oktober 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar Aftok edisi terakhir edisi 5 Oktober 2023. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan yang ada di kolom komentar ini ya. Kita tidak akan membahas yang lain ya, selain yang ada di kolom komentar. Jadi silahkan apabila Anda ingin banyak melihat saham yang dibahas di Aftok, silahkan isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di Aftok selanjutnya. Oke, kita langsung mulai. Sebelum saya mulai, seperti yang Anda lihat ya, besok ya, ini informasi eksklusif untuk penonton Aftok aja. Promo untuk Peer dan Peers kembali ada di Oktober ini. Ini promo satu-satunya di bulan Oktober. Jadi silahkan apabila Anda ingin invest bersama YEF di Peer ataupun di Peers, ada diskon 10% untuk paket 12 bulan ya, paket terkecil untuk periode 12 bulan ya untuk Peer dan Peers, karena paket kita hanya ada 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Jadi silakan manfaatkan untuk join Peer dan Peers apabila Anda ingin invest bersama YEF. Dan kebetulan di bulan Oktober ini, seperti yang kami sampaikan, adalah bulan yang tepat untuk menyiapkan momentum window dressing. Jadi silakan apabila Anda tertarik untuk join, hubungi admin di WA dan Telegram. Sebelum ke sana, baca dulu apa itu Peer dan Peers di website kami. Langsung kita mulai dari ISG. ISG karena ini hari Minggu, kita sampaikan sesuai dengan apa yang ada di stock call, di mana ISG berpotensi melanjutkan koreksinya dengan target maksimal di 6780. Itu adalah kami perkirakan sebagai target turun untuk membentuk high low di 6780 ini ya. Support kedua sekarang ini yang sedang diuji adalah 0,3 yang mana masih dipertahankan, yaitu di 0,3 0,36.870. Ini adalah support terdekat. Support selanjutnya dari 6780, dan mungkin ini adalah secara umum level yang sangat bagus untuk kita buy on weakness ya, terkhusus untuk investing ya. Investing di sini ya, kita mengharapkan kenaikan jangka pendek di bulan Desember dan kuartal 1 di Januari Fed. Namun tentunya dasar dari investasinya adalah jangka panjang tentunya ya gitu. Tapi yang jelas ini adalah penurunan, dan setiap penurunan adalah kesempatan bagi kita yang ingin berinvestasi. Jangan sampai menyesal seperti tahun 2020 ataupun koreksi-koreksi yang terjadi selama market masih ada ya, nantinya akan mengalami kenaikan yang jelas. Jangan sampai salah pilih saham ya. Pastikan Anda sudah cek fundamentalnya, jangan cuma hanya ikut-ikutan tetapi Anda tidak tahu bagaimana fundamentalnya ke depan ya. Jadi apa yang kami sampaikan di stock call ini masih sesuai ya ISG-nya. Jadi kemungkinan akan pergerakannya mix, kecenderungan turun sebelum melanjutkan uptrend. Dan ini adalah saham yang menarik untuk minggu ini untuk trading ya, sekali lagi untuk trading ini, karena saham ini tidak berkorelasi dengan indeks dan potensi upside-nya lumayan 11 sampai dengan 26%, dan risk bisa dibatasi 5%. Ini stock call edisi 8 Oktober untuk private trading room only. Oke. Selain ini stock call, ada stock picks. Hari ini ada saham baru yang mungkin akan Anda dapat. Setiap ada promo biasanya akan ada stock picks. Stock picks ada rekomendasi saham like investasi yang terbaru untuk Peer dan Peers. Jadi itulah saham pilihan like invest yang bisa diakumulasi sampai dengan beberapa waktu ke depan ya, untuk mengantisipasi potensi kenaikan jangka panjang tentunya. Jadi silahkan apabila Anda ingin join Peer dan Peers, ini adalah kesempatan yang baik bertepatan dengan adanya rilis stock picks terbaru atau rekomendasi saham terbaru. Kita lanjut ke pembahasan saham ya, karena stock call sudah menjelaskan bagaimana potensi ISG minggu ini. Yang pertama, mohon bahas technical JMAS untuk trading. Kira-kira risk rewardnya apakah sudah menarik untuk masuk? Oke, kita coba lihat. Oke, sudah naik ya posisi saat ini. Ya mungkin konsultasi atau komen ini mungkin sebelum naik ya mungkin. Tapi ini baru ya, baru beberapa jam. Jadi ya saya rasa ini sudah naik ya, dan kenaikan JMAS ini sifatnya adalah jangka pendek sekali, dan kenaikan-kenaikan yang sifatnya jangka pendek itu ya harian ya, biasanya bisa cocoknya untuk trading. Dan kalau sudah naik ya kita nggak berani kejar karena khawatir dibanting ke bawah seperti yang sudah ini, misalkan di Mei atau di November 2022, ataupun ini terjadi beberapa hari kenaikan, beberapa waktu ini, beberapa minggu mungkin di September 2022. Tapi sifatnya adalah jangka pendek. Ketika saham ini sudah naik ya kita nggak berani kejar. Jadi risk rewardnya mungkin sudah di luar batas toleransi kita, karena seperti yang Anda tahu, PTR nggak boleh loss 5% ya.
Ini risknya dulu kita lihat ya. Pertama kita lihat memang risk dulu. Kalau risknya tidak masuk ya kita tidak akan paksakan untuk masuk. Ini ke gaps ini adalah 21%. Kalau 0,3 itu 10%. Jadi ya potensi upside-nya 0,6 itu 17%. Jadi 17 banding katakanlah dia balik ke 94 atau 10%-an. Ya jadi enggak. Risk rewardnya nggak menarik. Mungkin saja dia masih bisa naik ke 123, namun secara risk reward sekali pertanyaannya adalah itu tidak masuk di hitungan kami karena kami tidak boleh loss 5%, lebih dari 5%. Seperti itu. Pak, tolong bahas teknikal saham unik untuk trading. Oke, kita lihat. Saat ini pullback ya, karena kemarin sempat turun cukup signifikan. Nah, ini pullbacknya ini sudah mencapai 0,6 ini, moving average 60 hari, maksudnya ya emang 60. Di sini 115, setelah itu terjadi rejection, kemungkinan ini bisa turun kembali ke bawah ke 103. So, kemungkinan ini bisa terjadi kalau tidak bisa breakout EMA 60, sehingga kalau strategi trading saat ini tunggu breakout dan tutup di atas 117, yang mana itu adalah 0,2. Untuk apa? Untuk melanjutkan pullbacknya ke target minimal di 135. Sehingga kalau Anda beli ketika breakout di 117, katakanlah proteksi Anda cukup minim, yaitu di 114 atau di bawah satu tick EMA 60. Kalau beli di sekarang ini proteksinya di bawah sini ya di 93. Jadi ya itu hitungannya nggak masuk ya, lebih dari 5%. Jadi saran saya tunggu breakout, atau kalau misalkan turun di 103 atau 100 itu bisa buy on weakness untuk berharap kenaikan di 135, paling tidak ke situ. Oke. Malam Pak F, saya tertarik dengan saham Temas karena sudah berada di area supportnya, sedangkan laba bersih terus tumbuh. Kita akan lihat ya nanti, laba bersih terus tumbuh. Kita akan lihat karena PIR sendiri sudah merealisasikan profit ya, setelah kita profit ratusan persen, bahkan hampir 1000% ya. Untuk trading jangka menengah ini mohon maaf ya, nggak nyambung ya. Mohon maaf saya lagi, ini bukan mau menggurui, tetapi kami memiliki prinsip membedakan antara trading dan investasi. Jadi nggak bisa dicampur aduk, kita nggak bisa jawab juga kalau Anda tanyanya trading tetapi yang ingin dibahas adalah fundamentalnya. Ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kami. Jadi prinsip kami kalau trading ya trading, invest ya invest. Invest dasarnya fundamental, trading dasarnya hanya teknikal jangka pendek. Ya, invest ada teknikalnya, ya, teknikal jangka panjang. Ini sangat berbeda. Jadi sebenarnya kita akan luruskan ini ya, kita perlu meluruskan ini sebagai advisor, sebagai ya yang ditanya juga kami akan menjawab sesuai dengan kemampuan kami dan pengalaman kami tentunya. Jadi ya kalau kami boleh memberikan saran, kalau Anda memang concern kepada fundamental ya invest. Anda mencermati fundamentalnya, labanya bagus, berarti yang Anda harapkan adalah laba selanjutnya, bukan laba yang sudah sekarang ini tercatat, tetapi laba yang akan dicatatkan di masa depan. Ingat itu ya, laba yang sudah dicatat sekarang atau masa lalu itu adalah sebagai pegangan kita untuk memproyeksikan masa depan. Ya, dan itu seringkali dalam jangka pendek tidak berhubungan dengan harga sahamnya, ya, gitu. Nah, untuk trading jangka menengah ini berbeda lagi. Trading jangka menengah itu konsepnya di kami loh, sekali lagi di luar sana mungkin beda. Di kami jangka menengah itu sahamnya harus uptrend dan strateginya adalah trend following, di mana ya tidak ada hubungan dengan fundamentalnya. Uptrend kita ikuti sampai dengan trennya berubah, gitu ya. Jadi ini kita akan koreksi ini. Nah, kebetulan kita memang pernah invest Temas di harga 300-an tahun 2000 berapa, kita coba cek. Tentunya sebelum naik kemarin ya udah naik sangat signifikan sekali, hampir 1000%. Ya, kita terakhir November 2021. Kita akan lihat fundamentalnya waktu itu ya. Waktu itu ini kita perlu luruskan karena ini kan berbeda sekarang dan masa lalu ya. Oke, kita akan lihat dulu ya, kita invest. Berarti kalau YF pernah invest di Temas like invest waktu itu ya. Kita lihat waktu itu kita invest. Kenapa kita invest Temas? Karena pertama di 2021 ya, 2021 bukan 2023 ya. Di 2021 growth revenue-nya 17% dengan bottom line 683%. Ini termasuk dalam kategori hyper growth ya.
pertumbuhan yang eksplosif ya di bawah. Sehingga Anda lihat di sini net profit marginnya hanya 3% di 2020 menjadi 20% ya di 2021. Ya, berapa kali itu lonjakannya? Di 2020 Temas tidak like invest. Kenapa? Di bawah 5%. Di 2021 terjadi explosive growth di bottom line 683% menyebabkan profitabilitasnya menjadi 20% di bottom line-nya. Inilah kenapa di 2021 kita beli Temas. Oke. Ini diperhatikan ya. Ini untuk pembelajaran. Nah, seperti ini track record-nya. Seperti yang kami sampaikan di awal, kinerja masa lalu adalah pegangan untuk memproyeksikan ke depan. Di estimasi kami, ini E ya, 2021 E. Ini adalah estimate. Ya, jadi kalau kita invest itu kita harus punya estimasi, di mana estimasi itu adalah plan kita. Kalau sesuai estimasi kita bisa hold, kalau tidak sesuai kita bisa jual. Nah, ini kembali ya ke basicnya tadi. Kalau kita invest adalah pegangannya ini, bukan teknikalnya saja. Teknikal ya kita pakai untuk timing masuk dan sebagainya ya. Nah seperti itu ya. Jadi Temas ini tidak selalu tumbuh ya. Di sini kita lihat bottom line-nya naik dan turun. Memang terjadi 2021 jadi lonjakan. Dan kami alhamdulillah kami berhasil mengantisipasi kenaikan Temas waktu itu di 2021 bulan November. Kita lihat chart Temas setelah kita invest di situ. Kebetulan ya, nggak kebetulan sebenarnya karena ini kita kerja mencarinya juga dengan sungguh-sungguh ya. Di 2021 ini harganya ya. Ini kan stock split ya kemarin ya. Di harganya 19 ini ya. Di sini nih ya. Kita masuk di harga 24 waktu itu, tapi waktu itu 300-an karena stock split ya. Berapa persen kenaikan yang kami dapatkan dari explosive growth atau hyper growth yang terjadi di bottom line-nya ya. Jadi kita bisa memproyeksikan hyper growth ini 1000%. Tapi memang kita tidak bulat-bulat 1000% ya, karena sekali lagi kita butuh rotasi saham untuk mendapatkan rekomendasi baru. Ya toh, kalau kita hold terus Temas, ya kasihan member baru yang baru join nggak dapat rekomendasi lagi, kan kita lagi pegang Temas. Ini pertanyaan banyak orang ya, kenapa kok tidak dimaksimalkan sampai 1000%? Karena ya kita harus mengeluarkan saham baru, sedangkan peer punya limitasi 10 saham maksimal 15 saham. Kalau kita rekomendasi terus menerus, bagaimana kita mengalokasikan, memberikan edukasi alokasi gitu kan ya. Oke, kita kan cross check apakah pertumbuhannya ini berlanjut di 2023. Sayangnya tidak. Jadi paragraf awal ya di sini mana tadi, laba bersihnya terus tumbuh, ternyata tidak ya. Itu ternyata tidak. Di 2023 turun 23% laba bersihnya, di kuartal 2 turun 56%. Jadi ini kurang tepat. Saya koreksi loh, ini bukan bermaksud menggurui, kami akan bicara datanya. Kenapa kok kita nggak pegang Temas lagi? Karena sahamnya sudah naik signifikan jauh ya di fundamentalnya. Kita akan tinggalkan itu kalau harga sahamnya sudah naik, bukan membelinya. Kalau kebanyakan orang nyangkut kan, lihat harga saham naik dikejar. Mereka nggak tahu hitungannya, estimasinya berapa. Wah, asal kejar aja. Hasilnya seperti ini, ya. Nah, kenapa kita nggak punya Temas sekarang? Ya Anda lihat pertumbuhannya sudah menurun seperti yang kami estimasikan, ya. Gitu. Jadi ini kurang tepat. Dan untuk trading jangka menengah masuk ke konsep trend following juga sekarang ini kurang tepat. Jadi ini saya jawab 2 pertanyaan loh ya ini ya. Sebenarnya nggak boleh, tetapi ini perlu kita edukasi karena masih banyak member-member yang baru join itu nggak paham dengan ini, nggak paham trend following itu seperti apa, investing itu seperti apa. Jadi sebagai advisor sekali lagi peran kami adalah di sini. Kami tidak memegang dana, kita tidak menerima titip dana, tetapi peran kami adalah mengedukasi, memberikan saran-saran yang tepat menurut kami tentunya, menurut pendekatan yang kami gunakan, ya seperti itu. Jadi saat ini mungkin Temas tidak termasuk ke saham invest ataupun saham untuk trend following karena trennya sudah berakhir dan juga secara fundamental sudah tidak tumbuh karena kami menganut growth investing bukan value investing ataupun metode-metode yang lain ya.
gitu. Oke. Jadi seperti itu, tidak ada saham selamanya yang kita pegang, pasti akan kita rotasi. Ya, cepat atau lambat. Seperti itu. Saham Soci layakkah buat invest? Ini case. Tadi Anda sudah lihat Temas kita berhasil 1000%. Nah, ini sebaliknya, kita gagal di Soci. Ya, kita akan belajar dari kegagalan. Kalau orang lain kan cuma yang diomongin cuma profit-profitnya tok. Di YF tidak. Kita akan memberikan realita. Kalau invest, trading itu pasti ada yang berhasil dan juga ada yang gagal. Tidak mungkin berhasil semua kecuali Anda price makernya, Anda yang punya market. Ya, jadi ya kalau saran saya, kalau Anda melihat banyak orang yang ngomongin cuma profit tok, tanya aja, kamu pernah gagal nggak? Kalau dia nggak berani bilang, berarti hati-hati. Kalau dia berani share apa yang dia gagal, ya berarti bagus. Dia adalah edukasi yang bagus, memberikan edukasi yang memberikan realita yang ada gitu loh. Nah, ini kita pernah invest di Soci juga, ya. Kapan? Nih ya, edisi 6 Maret, jadi 2022. Sekitar beberapa bulan setelah kita invest Temas, kita masuk di Soci. Waktu itu, kenapa kok kita invest di Soci? Ini juga alasannya. Kenapa kok kita gagal? Di 2021 kita memproyeksikan pertumbuhan di bottom line itu tepat karena 82% bottom line-nya memang tumbuh. Profitnya dari 10 menjadi 19%. Namun di atas itu kita abaikan, ya, di mana berarti pertumbuhan di atas itu tidak ada, ya, disokong oleh efisiensi yang menyebabkan bottom line atau profitnya itu meningkat. Jadi pertumbuhannya itu tidak murni dari atas. Ini yang saya catat ya. Ini advisornya berbeda memang dengan advisor yang sekarang. Jadi advisor kita itu memang berganti-ganti, kita rotasi terus. Kalau performance-nya bagus, kita pertahankan. Kalau performance-nya turun, kita istirahatkan, seperti itu ya. Jadi kita punya beberapa advisors yang bertindak sebagai market intelligence ataupun yang menjawab konsultasi ya. Nah, di sini kita salahnya adalah kita mengabaikan pertumbuhan di atas. Ini terkait syarat-syarat kelayakan investasi ini punya scoring yang berbeda memang. Scoring di sini memang di atas tidak dihitung sebagai minus, tapi di bawah kita beratkan karena sekali lagi kita lihat tadi Temas bottom line-nya 20% dan ini hampir mendekati. Kebetulan memang mirip-mirip ya bisnisnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan masa lalunya, Soci itu stabil ya. Memang dia tumbuhnya cukup signifikan. Di 2020 dia jatuh revenue-nya. Ya, namun di profit dia bagus. Sekali lagi kita mengutamakan memilih Soci waktu itu karena efisiennya. Ya. Nah, alhasil kita beli di harga 200, kemudian kita jual di bulan setahun setelahnya karena harga sahamnya tidak kemana-mana. Kita jadi hitungannya kita sebenarnya jual di modal, tapi kita anggap itu adalah kesalahan dan kerugian. Karena waktu adalah uang, lebih dari uang ya. Nah, kita beli dan harga sahamnya mentok di situ aja. Akhirnya kita distribusikan, kita melakukan strategi. Jadi kalau kita invest dan salah itu sangatlah wajar. Jadi Bapak Ibu penonton jangan sampai berkecil hati kalau misalkan investasi Anda tidak perform. Ya, itu adalah sebuah proses. Jadi jangan sampai ada yang ngejudge orang cut loss itu goblok. Bukan. Cut loss itu adalah sebuah pembelajaran. Adalah sebuah, kenapa kok saya salah? Saya jadi tahu salahnya apa yang kurang tepat ya. Kita salah, kurang tepat, kemudian kita switching position, menukar sebuah saham yang kurang tepat ke saham yang lebih baik. Di bulan April kita menjual Soci dan menukarnya dengan saham DRMA dan alhamdulillah DRMA hari ini sudah profit 100%. Gitu ya. Jadi kita harus sadar lebih cepat. Ya, ini 1 tahun ya. Jadi kita invest Maret, kita jual di bulan April setahun kemudian. Ya. Jadi apakah Soci like invest untuk saat ini? Nah, kita cek ya. Apakah revenue-nya sudah tumbuh atau masih turun? Gitu ya. Nah, di sini kita lihat di 2022 ya, pertumbuhannya ini bagus di atas sampai dengan di bawah. Dan di 2023 ini ya, ini sayangnya ini terjadi penurunan tipis di 2023 ini di operasionalnya. Tapi so far menurut saya kemungkinan Soci akan tumbuh di tahun ini. Ini ya. Dan ini harus diantisipasi dong. Nah, jadi secara fundamental saya rasa Soci ini tahun ini lebih baik dibandingkan saat kami invest. Ya, sekali lagi waktu, timing adalah kunci keberhasilan. Kalau Anda beli misalkan saham itu tidak pada waktu yang tepat, meskipun itu saham like invest, saya rasa hasilnya tidak akan baik. Ya.
Nah, secara fundamental saya rasa akan lebih baik ya. Artinya di 2021 aja revenue nggak tumbuh, kita berani invest. Di 2023 ini revenue sudah tumbuh sejak tahun kemarin, harusnya berani dong. Nah, menurut saya ini secara teknikal belum terkonfirmasi bagus. Soci harus keluar dulu di atas 240 secara teknikal. Sekali lagi itu akan mengkonfirmasi investasi kita mungkin tidak akan memakan waktu yang lama seperti yang kami lakukan di 2021. Kita invest ketika Soci belum benar-benar reversal ya gitu. Memang sih kemarin waktu kita invest itu ada memang sinyal di sini bagus karena dia membentuk sebuah support dan resisten yang stabil, namun sayangnya fundamentalnya memang belum mendukung sehingga cost yang dikeluarkan oleh market maker tentunya ya akan lebih besar kalau tidak ada dukungan dari fundamental, karena apresiasi publik itu sedikit banyak akan berdasar ya, apalagi uang-uang besar tidak akan masuk lah kalau fundamentalnya nggak bagus. Oke, seperti itu. Jadi saat ini secara fundamental oke, tetapi secara teknikal perlu menunggu terlebih dahulu. Mungkin kita akan reinvest maybe, tapi saat ini belum ya untuk Soci gitu ya. Semoga menjawab ya. Nanti kalau Anda member bisa konsultasi lagi dengan advisor karena saya ada keterbatasan waktu dan juga data di sini. Data advisor kami tentunya lebih lengkap dan lebih spesifik. Lanjut. Assalamualaikum Pak Yev, selamat malam. Tolong bahas saham HICE. Meskipun IPO-nya belum terlalu lama ada kenaikan laba, apakah layak untuk investasi jangka panjang? Kita lihat. Oke, ini saham baru IPO September 2021. Secara pertumbuhan sama bagus ya. Di 2002 ini ya, saham IPO baru bisa kita nilai bagus adalah kinerja setelah IPO. Artinya apa? Dana IPO dipergunakan untuk membuat pertumbuhan, menciptakan pertumbuhan pada fundamentalnya, dan ini terbukti di HICE. Ini salah satu ya kenapa kok kita nggak berani merekomendasikan saham IPO, karena kami belum tahu bagaimana hasil dari IPO-nya. Karena kan kita punya saham baru, saham yang baru di IPO kan ini. Ya kalau bagaimana kita beli kalau kita nggak tahu bagaimana kinerja ke depan. Sedangkan kinerja sebelum IPO, sebelum dia publik, itu kan bisa saja itu dengan jurus-jurus tertentu membuat sesuatu yang terlihat bagus. Tetapi kita belum tahu hasilnya yang sebenarnya sebelum dia rilis. Makanya mohon maaf sekali lagi kalau member-member peers ataupun PTR bertanya tentang IPO sebuah saham, kita tidak bisa jawab karena kami tidak boleh asal menjawab kalau kami tidak tahu datanya, kita tidak punya datanya, kita tidak bisa memperkirakan itu loh ya. Lebih baik kita nggak bisa jawab daripada kita asal jawab. Itu adalah prinsip kami ya. Kalau ini datanya setelah IPO di 2021, 2022 performance-nya bagus, 2023 kinerjanya semakin bagus lagi seperti data yang Anda lihat ini. Jadi ya secara pertumbuhan tidak ada alasan tidak layak gitu loh. Ya. Nah, kemudian di bawah profitabilitasnya ini juga semakin meningkat dari 5 menjadi 8, menjadi 14, menjadi 16. Artinya setelah IPO profitabilitas semakin meningkat, pertumbuhannya semakin tinggi, profitnya semakin besar. Nah, ini ya. Gitu. Jadi jangan sampai pertumbuhan itu mengorbankan profitabilitas, karena banyak ya seperti yang Anda lihat yang bakar-bakar duit, perusahaan-perusahaan yang ini beda memang model bisnis modelnya, tetapi kita berprinsip kalau pertumbuhan tidak diikuti dengan profitabilitas itu berbahaya, beresiko. Ya, bisa membuat kolaps. Kenapa? Ya rugi nggak bisa bayar beban, biaya, utang dan sebagainya. Ya. Oke, jadi saya rasa untuk HICE secara fundamental like invest. Secara fundamental sekali lagi. Oke, sudah menjawab ya. Jadi lanjut. Mau nanya BRMS secara teknikal target turun sampai ke berapa? Oke. Untuk BRMS saat ini potensi penurunan ya jangka pendek ya. Di sini kita sudah target naiknya sudah tercapai. Target turunnya di 151 itu terdekat, kemungkinan akan berlanjut sampai dengan 114 dalam jangka menengah. Seperti itu, sama dengan Yev Talk sebelumnya ya. Selamat malam Pak Yev, tolong bahas saham ANJT. Apakah harganya sudah berada di area supportnya karena mau menambah muatan? Apakah sahamnya berpotensi lanjut uptrend? Terima kasih. Kita lihat.
Kalau secara teknikal ANJT ini belum uptrend ya, belum uptrend. Kenapa begitu? Kita bisa lihat dari moving average ya. Kita lihat moving average. Apakah dia bergerak uptrend atau tidak, itu sangat mudah ya. Pemula pun bisa melihat ini gitu ya. Jadi kita perlu melihat. Nah, belum uptrend. Mungkin konsolidasi dulu ya, tapi belum bisa dikatakan uptrend. Oke. Nah, bagaimana kalau kita punyanya nggak tahu ya harga, andaikan ini sudah tahu harga belinya berapa, kita bisa memperkirakan, dan alokasinya berapa, kita bisa memperkirakan harga beli yang tepat, yang terbaik. Tetapi sayangnya ini nggak ada, kita akan bicara kondisi teknikalnya aja. Kalau bicara konsolidasi, tentunya kalau beli ya pasti dekat-dekat dengan support ya, dekat-dekat dengan supportnya. Di berapa supportnya? Ya, kita bicara kecenderungan menyempit yang sudah dibentuk ini. Supportnya tentunya di bawah sini ya, misal di 700 ke bawah ya kalau Anda mau nambah. Tetapi sekali lagi ya, kami tidak menyarankan menambah atau mengurangi kalau tidak tahu berapa Anda punya, berapa alokasi yang sudah Anda tempatkan. Untuk menambah kan nggak bisa asal-asal nambah ya gitu. Dan kalau trading ya, kita tidak memperbolehkan ya, tidak menyarankan menambah kalau sudah memang turun melebihi batas toleransi resikonya. Misalkan cut loss 5%, sahamnya sudah turun 6%, kok malah ditambah. Nah, itu tidak kami sarankan. Kenapa begitu? Ya itu sudah harusnya cut loss. Itu kalau Anda menggunakan profil risiko yang kami gunakan di PTR, yaitu 5%. Di PTR Anda bisa cek loss kita nggak boleh lebih dari 5%. Kalau bisa 0%, nggak apa-apa, merah warnanya, tetapi lossnya jangan sampai besar angkanya. Ya. Itu merah itu hanyalah warna, tetapi yang terpenting adalah angkanya berapa. Jangan sampai Anda pengennya cut loss cuma sekali, profitnya 10 kali, tapi sekali loss habis semua profit atau modalnya. Ya, itu tuh mindset yang kurang tepat. Baik, tolong bahas saham Penin, apakah bagus untuk investasi? Apakah masuk sekarang sudah di harga yang bagus atau masih bisa turun lagi? Kita perlu cek fundamentalnya. Kalau perlu sudah ceknya bagus, baru kita akan tentukan teknikalnya. Oke, Penin. Nah, secara pertumbuhan dulu ya. Anda bisa lihat di sini, bukan saya yang bilang, datanya ini udah lihat merah semua di atas, artinya tidak tumbuh. Ya toh? Kemudian di sini oke, dia naik dan turun ya, tidak stabil pertumbuhannya. Jadi nggak selalu revenue turun, profitnya turun, tetapi sekali lagi pertumbuhan tidak memenuhi syarat. Kemudian di 2023 seperti apa? Ini baru kuartal 1 yang ada di TradingView. Silahkan dicek bagaimana pertumbuhan di kuartal 2. Ini masih turun juga, jadi secara fundamental tidak memenuhi syarat. Ini bukan masalah naik dan turun harga saham, tapi fundamental tidak memenuhi syarat. Semua saham bisa naik dan turun ya. Ini banyak yang katanya nggak layak invest, tapi sahamnya naik. Bukan itu bos yang dibicarakan, ini adalah kelayakan investasi. Nah, ini secara teknikal sementara ini konsolidasi turun ya. Konsolidasi di dalam proses turun. Pak, tolong bahas saham ACST, apakah sudah bisa entry untuk trading berarti ya? Nggak tahu ini buat apa, tapi saya artikan buat trading karena nggak ada penjelasan ya. Lain kali kalau konsul jelaskan untuk apa. Belum ya, menurut saya ini masih bisa turun lagi 182, tetapi ini menarik ya. Menarik karena saya yakin ini akan nanti ada reboundnya. Ya, kalau turun mungkin Anda tunggu di 181 atau bagus lagi kalau dekat dengan 160, 165, artinya proteksi Anda sangat minim. Baik, seperti itu sudah saya jawab semua. Semoga apa yang kami sampaikan di sini memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua, sudah memuaskan. Ya, meskipun mungkin harapan Anda tidak sesuai dengan apa yang saya jelaskan, tetapi percayalah saya menyampaikan sejujurnya apa yang saya lihat. Terkait itu benar atau salah, biarkanlah market yang menentukan. Yang jelas Anda sudah tahu bagaimana track record kami, kinerja kami ya dalam menjawab ataupun dalam mengelola advisor kami di peers dan PTR. Anda bisa cek kinerjanya seperti apa ya. Jadi silahkan Anda analisa lagi, buat trading plan, buat investing plan, dan jalankan itu dengan kedisiplinan. Dan jangan lupa untuk selalu mengevaluasi, ini yang penting ya. Jangan sampai Anda biarkan kesalahan itu terus berlarut, karena kebanyakan saya lihat member baru yang datang itu dalam kondisi yang kurang baik portfolionya karena sudah relatif dibiarkan kerugian itu semakin lama semakin buruk dan semakin memburuk. Nah, semakin cepat Anda mengantisipasinya, semakin baik hasilnya nanti. Makanya
Saya menyarankan kalau Anda menjadi member itu rajin-rajinlah berkonsultasi terkait saham-saham yang tidak kami rekomendasikan, karena yang kami rekomendasikan sudah jelas dan pastinya ada instruksi beli sampai dengan jual ya. Jadi saham-saham yang lain yang mungkin Anda punya sebelum join ataupun yang Anda beli sendiri berdasarkan analisa sendiri, silahkan konsultasikan dengan advisor kami. Advisor kami siap menjawab ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Dukung kami dengan klik like, dengan subscribe apabila belum. Selamat malam dan selamat beristirahat.